الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسوله أجمعين. Pertama-tama pada senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat khusus dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di gedung di sebelah sini, di hadapan ini bagaimana program berjalan. Kemudian salawat dan salam bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini yang mengisi pengajian kita adalah Ustaz Abdul Muhammad Izar. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan apa yang Ustaz, saja kita bertanya kepada Ustaz. Sudah untuk tidak ambil waktu pada apa mendengarkan hadiah dari Ustaz dari Ustaz dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Harapan, kemudian kepada Bapak Ketua RW RT, pada Dusun, Ibu PKK, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari yang mulia, hari Jumat, di mana banyak keberkahan, banyak keutamaan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita sebagai umatnya untuk kita banyak-banyak beramal memuliakan hari yang mulia ini. Semoga dengan kegiatan rutin kita ini, pengajian ini salah satu perbuatan amal yang mulia, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya juga yang mulia, sebab kita memuliakan sunnahnya dan memuliakan hari Jumatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita juga sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua masuk surga secara riwayat hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa dan semua Bapak Ibu hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kita ni nak masuk surga dah, kan gitu. Tak perlu dijawab, semua pasti akan bilang masuk surga. Semua akan bilang. Siapa yang akan nak masuk surga, walaupun surga itu belum kita rasa. Nengok tak dapat, dengar kita pun tak pernah. Bahkan kata Nabi, terbetik dalam hati pun tak pernah. Bagaimana bentuk surga itu? Cuma di dunia ini ada memang benda-benda surga.
macam Hajar Aswad. Itu asli itu dari surga tuh. Jadi kalau kita mencium batu itu, berarti kita mencium batu benda surga. Ya bagus sih bisa mencium benda surga langsung kan dari sana turun. Konon katanya, dulu katanya putih batu itu, sekarang hitam. Karena disebabkan maksiat dan dosa-dosa orang yang mencium. Ya. Kemudian juga ada, ya, juga dikatakan maqam Ibrahim itu juga telapaknya itu bagian dari surga. Kemudian untanya Nabi Saleh dan beberapa yang lain, ya itu dari surga. Bahkan kata Rasulullah SAW, surga itu sebenarnya bisa tercium baunya dengan jarak 500 tahun perjalanan. 500 tahun tuh dari mana-mana kan? Oh ya jauh lah. Itu cium baunya aja. Ya. Iya, artinya baunya surga itu jelas sangat wangi dan sangat harum begitu ya. Nah, mungkin yang tercium itu hanya sekian persennya saja bau surga. Maka bau-bau yang enak di surga di dunia ini kadang bisa jadi itu adalah sedikit dari bau surga. Karena batunya aja ada, apalagi baunya kan bisa jadi sampai. Nah, cuma yang aslinya surga itu memang di sana lah. Ya nanti di akhirat, di alam berikutnya. Ada kita ini masih di alam dunia, ada dua alam lagi yang harus kita lewati, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Ini yang terakhir, maka disebut akhirah. Bahasa kata akhir kan, itu paling ujung alam itu. Habis itu kata dari alam. Pokoknya manusia itu kalau tak masuk surga, masuk neraka. Masuk surga alhamdulillah, kalau masuk neraka pun ada yang dibagi dua lagi. Ada yang masuk neraka kekal, ada yang masuk neraka sementara. Bapak Ibu nak yang mana? Kekal atau sementara? Tak nak dua-duanya. Ya? Semua lagi kita kata tak masuk neraka. Alhamdulillah. Karena api di dunia ini saja Bapak Ibu, api yang kita pakai setiap hari itu 1/70-nya api neraka. Jadi panasnya api di dunia ini hanya 1/70. Jadi panasnya api neraka itu 70 lipat kali api di dunia. Kita tangan kita kena korek apinya meletik, sakit gitu kan, sakit. Apalagi kalau terkena api yang terbakar, apalagi kalau ada gunung meletus, apalagi kalau sinar matahari itu yang panas begitu ya, dengan apinya sumbernya itu sangat panas. Kita nengok saja lama-lama langsung ke arah matahari, mata kita perih. Itu menunjukkan begitu panasnya matahari. Nah, matahari dan apa-apa yang ada di dunia ini hanya 1/70-nya api neraka. Alhamdulillah. Semoga kita semua diselamatkan dari neraka itu. Insyaallah, amin ya rabbal. Makanya dalam doa selamat itu kan ada bunyi di ujung itu. Wan najata minan. Nah, selamat dari api neraka. Wal afwa indal sisa, dan dimaafkan saat dihisab. Sebenarnya doa selamat itu kalau bisa dibaca habis setiap sholat fardu, kalau bisa. Nah, baca sama-sama atau sendiri. Karena bagus isinya. Ya, isinya itu bagus, mencakup banyak hal. Mencakup mungkin semua yang kita butuhkan lah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkanlah kami ya Allah dalam agama kami. Dan selamat dunia akhirat ya Allah. Wa'afiatan fil. Setelah kita minta selamat, kita pula minta afiat, minta sehat. Apalagi musim-musim pandemi macam ini ya. Nah, minta wa'afiat. Ya, di samping minta sehat, di situ afiat juga minta selamat dari bala musibah. Ya, afiat. Kemudian apa lagi?
wa barakatan wa ziyadatan fil ilmi. Aku lupa kalau di bahasa satu lupa teks. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Bapak Ibu dah hafal ya? Selamat Bu, apa Bu? Kalau belum boleh ini dihafal, ini doa paling sering nih. Kalau kita lagi acara syukuran ini lah dibaca. Ya, rata-rata ini doa ini. Saya pun belum tahu, karena saya belum baca entah siapa yang buat doa selamat. Tapi kalau doa tahlil itu katanya yang bikin itu antara dua ya. Syekh Al-Barzanji yang bikin Barzanji itu. Yang kedua mengatakan Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, seorang ulama Yaman keturunan Rasulullah. Itu memang dibuat ulama mau susunan itu. Tapi kalau doa selamat ini saya mungkin karena belum baca ya, siapa, tapi intinya doanya itu bagus. Isinya tuh ya bagus banget. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Kita minta sama Allah bertambah ilmu. Memang sih di Quran juga begitu. Untuk berdoa minta tambah itu hanya satu aja, objek. Itu ilmu. Tak ada pula di Quran minta tambah rezeki. Iya betul, saya jadi tadi. Ya. Jadi kalau tambah di Quran itu kalau minta ilmunya dulu yang bertambah. Ya, ilmunya dulu. Karena lebih penting, walaupun sebenarnya rezeki juga gitu butuh ya. Rezeki itu bertambah. Ya sebenarnya rezeki itu kan masing-masing orang sudah ditetap kadarnya sekian. Jadi maka kata ada ulama bilang rezeki itu sebenarnya bukan dicari, karena adalah ukurannya lah segitulah. Tapi tinggal dijemput aja. Sebenarnya lah ada rezeki, cuma kita nak jemput atau tak. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ada juga rezeki yang min haitsu la yahtasib, tapi yang sudah dikadar Allah. Ada juga yang tidak disangka disebabkan amal soleh dan ketakwaan. Nah, jadi kembali wa ziyadatan fil ilmi, minta tambah ilmu. Nah, kita duduk di sini nih bagian dari tambah ilmu. Dan sebenarnya dibandingkan kita sholat sunnah bahkan berpuluh-puluh rakaat, bahkan beratus, dikatakan dalam hadis ya 1000 rakaat sekalipun itu lebih baik kita duduk 1 jam, duduk beberapa saat untuk membahas ilmu. Jadi duduknya kita bahas ilmu walaupun 1 bab sekalipun itu mengalahkan sholat sunnah 1000 rakaat. Karena mulianya ilmu ya, karena ilmu itu warisannya Nabi. Maka ulama itu pewaris Nabi. Maka kalau kita duduk di majelis ilmu, itu tadi saya bilang di awal, kita menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu yang membuat derajat orang berilmu itu lebih mulia dibandingkan tak berilmu. Kemudian kita kembali lagi ke doa selamat tadi, wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Sedap sebenarnya kalau kita tahu isi doa. Ya, tinggal kita baca konsisten istiqomahnya tuh. Berkah. Apanya berkah? Rezeki. Jangan dikira rezeki itu hanya yang bersifat materi. Ya, sebenarnya kita sehat itu rezeki Pak. Sehat kita itu rezeki. Kita bahagia itu rezeki. Ya, walaupun pada umumnya orang mengukur rezeki itu materi, benda gitu. Ya, dapat lebih ya rezeki. Tapi sehat itu sebenarnya rezeki. Nah, rezeki ini dimintakan dalam doa ini supaya berkah. Sekarang pertanyaannya berkah itu apa betul? Nah, kita sering nyebut berkah gitu kan. Nah, berkah itu apa betul? Hari Jumat ini hari berkah. Ya, kemudian hari raya bulan Ramadan hari kan begitu kan? Maksudnya Ramadan hari Jumat itu berkah. Kata ulama dalam kitab-kitabnya berkah itu ziyadatul khair.
bertambah dan bertambah kebaikan. Kebaikannya makin bertambah-tambah. Ya. Tanah suci Mekah dan Madinah itu tanah haram itu tanah yang paling berkah di seluruh muka bumi. Padahal tanahnya tandus, kering, hijau pula kita, banyak pokok pula kita, gunung-gunung kita sedap ditengok. Kalau di sana gunung batu ya. Tapi kenapa tanah itu paling berkah? Kan ada yang gitu kan? Oh, tanah sana paling berkah. Bukannya tanah kita yang hijau-hijau di berkah. Jadi ukuran berkah itu kalau di sana ada banyak kebaikan amal-amal soleh, maka tanah itu jadi apalagi tanah suci Mekah Madinah itu tanah di mana banyak para nabi menginjakkan kaki di sana, ratusan ribu nabi. Karena kan jumlah nabi itu 124.000 nabi. Rasul 313. Cuma yang populer masyhur itu 25 nabi dan Rasul banyak Pak. Tak ada satu pun nabi dan Rasul pasti dia ke Mekah, ke Mekah itu. Ada itulah pusat. Sebab berkah bukan main. Nah, jadi berkah itu apa? Jadi berkah itu tidak identik dengan banyak, bagus, indah. Gitu. Ya, sama tadi macam tanah tadi, tandus, tapi paling berkah. Ya artinya kalau orang punya duit banyak, anak banyak, berkah itu. Belum tentu. Yang membuat dia berkah itu kalau keluarga dan anak keturunannya soleh. Itu yang membuat berkah, bukan banyaknya. Banyak duit pada berkah, belum tentu. Ya, duit kedekut blok itu tidak berkah. Jadi duit itu kalau apalagi haram, ada sumbernya gitu, nggak ada berkah, kalau banyak. Nah, ini yang kita minta di sini dalam doa selamatnya, wa barakatan rezeki ya Allah. Saya minta kepada Engkau barakah rezeki kami. Ya, nah biarlah rezeki kita itu pas-pasan gitu ya. Asalkan berkah jelas di sini halal sumber. Untuk zaman sekarang ini nak nyari halal payah, ya. Paling tidak syubhat itu adalah gede-gede gitu kan. Itu kata ulama bilang gitu. Maka doa-doa kita ini ngapain jangan terkabul. Ada benda-benda syubhat haram itu kadang masuk ke dalam badan gitu. Jadi susah betul nak dikabulkan doa-doa. Jadi ya sampai-sampai dikatakan yang halal itu cuma kalau kita nadah langsung air hujan dari langit itu halal. Halal langsung dapat. Tapi kalau benda-benda yang kita makan, yang kita pakai apa semuanya kan, kalau kita pikir-pikir kan, mungkin kalau kita telusuri misalnya satu benda gitu kan, dia terbuat dari mana, siapa yang bikin, dia pekerjaannya apa, yang buat itu. Kalau kita telusuri mungkin gitu, wah ini halal tuh, yang buat itu minum-minum. Kan jadi begitu. Wah, yang buat bukan agama kita. Dia dapat duit dari mana modal? Lama-lama gitu. HP kita gitu kan. Jadi betul apa? Payah mana jadi halal sama sekarang? Halal betul-betul halal 100%. Adalah subah-subah itu. Di zaman sekarang ada payah. Tapi tetaplah ya. Kalau kita tak begitu tak makan gitu. Ya tetap kita beradaptasi menyesuaikan asalkan yang jelas-jelas haram yang kita tahu, nah itu jangan sampai kita makan. Tapi kalau yang macam tadi ya sumbernya ujungnya ternyata itu sumbernya mungkin syubhat, itu mungkin tak bisa terhindari. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, setelah itu wa taubatan. Ini juga paling penting. Kalau tadi kan yang pertama minta selamat urusan akhirat, dunia juga termasuk. Kemudian minta sehat urusan dunia. Kemudian minta tambah ilmu urusan
Ya, minta berkah rezeki masih dunia. Nah, sekarang kita beralih ke urusan akhir. Nah, wa taubatan qabla al-maut. Jadi kalau ditengok-tengok soal selamat lebih banyak minta urusan akhir akhirat dibandingkan dunia. Jadi sebenarnya dalam komposisi doa kita pun seharusnya gitu. Jangan nak dunia isinya semua. Ya Allah, minta duit. Ya Allah, minta uang. Ya Allah, minta motor. Ya Allah, minta cantik. Isi dunia semua kan? Itu dunia semua itu. Padahal dunia itu sementara. Ya, dunia sementara. Boleh bukan? Boleh minta benda itu. Ya, boleh. Asalkan tadi berkah kan? Mubarakatan. Asalkan berkah. Tapi karena kita ini hidup di dunia ini tak lama, sementara, ya maka dari itu mintalah kepada tempat kita yang akan kita tempati di sana selama-lamanya, itu akhir. Jadi minta selamat, minta ampun, minta rahmat. Ya Allah, hindarkan dari neraka, itu paling penting. Paling penting untuk kita minta. Nah, doanya ikuti wa taubatan qabla, bertaubat sebelum mati, sebelum meninggal. Maka dari itu bertaubat itu kata ulama hendaknya tiap hari, bukan nunggu momen. Delaklah tua kelak baru aku nak bertaubat. Emang tahu umur sampai tua kan gitu. Ya, nah, jadi bertaubat tuh bahkan boleh tiap malam gitu sholat taubat. Jadi taubat itu cirinya menyesal. Paling penting itu, walaupun ada yang lain menyesal itu. Jadi kalau orang nyebut ya Allah bertaubat tapi hati tak menyesal, itu belum. Maka dikatakan nasuha kalau menyesal, taubatan nasuh. Ada nyesal betul, nyesal itu bertingkat-tingkat. Ada nyesal sikit. Nyesal sikit berarti masih ada tidak lagi kan? Nak buat lagi. Ada nyesal sedang. Ada nyesal betul. Biasanya kalau nyesal betul ni pasti keluar air mata. Nah, ciri-cirinya kalau kita bertaubat nyesal betul, ciri-cirinya air mata keluar pak. Jadi kalau kita istighfar, minta ampun, minta taubat, tapi air mata masih belum keluar, itu masih sedang-sedang. Masih sedang-sedang. Betul kan? Saya ngerasa betul. Kalau lah nyesal betul tu keluar air mata. Karena iya kita tu betul-betul apa ya di mata Allah hina gitu kan, betul-betul berharap Allah mengampunkan dosa diri. Dan itu bertaubat itu yang penting setiap hari, karena kita tak tahu kapan kita dijemput Allah. Seseorang akan diterima taubat selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maksudnya sebelum sampai sakaratul maut. Berarti sebelum itu masih diterima. Ya ada orang lah nampak sakit parah, sakit, tidur terbalik. Ajaklah dia bertaubat. Ya, ajak bertaubat, istighfar yang banyak. Ya, baru juga ajak dia baca salawat dan yang ringan-ringan, istighfar, salawat, taubat. Ya, walaupun dalam keadaan sakit tetap saja namanya orang sakit itu tetap wajib sholat. Sholat itu tak wajib hanya untuk orang gila. Ya, akalnya lah ada. Selama akal seseorang masih jalan normal, wajib hukumnya sholat seteruk apapun kondisi. Nah, cuma kadang kita ni tak tahu bayang orang yang lagi sakit itu macam mana. Bayang Pak, tolak aja lah kalau langsung nasihat pula saya ganti. Bukan begitu caranya. Ya, ya kalau lah pas habis itu aja bila nak ganti. Gitu. Bila nak ganti kalau tak sembahyang masuk. Akhirnya diajarkan ulama-ulama. Jadi kalau orang sakit parah betul, ya susah berdiri, susah bangun,
Nah itu sholatnya boleh dijamak. Jadi kalau sholat setiap waktu sholat penat, namanya orang sakit kan, nggak tempat tidur, itu boleh dijamak. Dan boleh juga didekatkan waktu jamaknya itu dengan jamak setelahnya. Nah, misalnya kalau dia nak sholat zuhur asar gitu kan. Asar zuhur sholat zuhur itu. Dijamak ke waktu asar. Jadi diakhirkan namanya jamak takhir. Ngambil jamak takhir pun nak menjelang-jelang maghrib. Nah gitu jadi. Kalau dia pakai pampers, dibersihkan dulu, ganti dulu pampersnya dibersihkan. Ya. Nah menjelang maghrib itu. Nah lalu kalau sudah bersih suruh dia tayamum dekat sakit itulah rumah ayah pakai tayamum ya sambil baring pun boleh, yang penting dibantu. Yang nepuk-nepuk bantal, nepuk-nepuk apa lagi. Yang penting ada syarat, ada debu di bantal, di mana, di pakaian, di tembok, di mana gitu. Nah, setelah dia tayamum, dia langsung sholat zuhur. Di jamak ini tak dikosor ya. Nah, jadi di jamak saja, di jamak berarti tetap empat. Karena kosor itu hanya syarat bagi yang perjalanan jauh, macam sini ke Pinang, ke Batam, itu boleh lah jamak kosor tuh. 4 jadi 2. Ya, boleh, ringan. Dan kita bagusnya kita jamakkan, jangan tak jamak. Kosor tuh. Kalau lah ke Batam Pinang. Ini orang sakit ini jamak aja, ini kosor tak. Jadi 4 rakaat. Nanti setelah sholat zuhur selesai, nak sholat asar, tayamum lagi. Jadi tayamum itu untuk 1 kali sholat fardu, dia harus mengulangi tayamum. Tak boleh 1 tayamum untuk 2 sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh berkali-kali tayamum. Nah dia sholat asar tayamum lagi 4 rakaat. Karena menjelang maghrib dia sholat itu kan, ada tunggu lah waktu maghrib. Lama masuk maghrib, nah siap-siap sholat maghrib, tak perlu lagi diganti apa namanya pampers ya. Langsung dia tayamum lagi yang ketiga untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib 3 rakaat langsung dia sholat isya setelah itu. Namanya jamak takdim. Ya, tayamum lagi 4. Nah selesai. Jadi dia waktu sholat itu hanya mungkin 1-2 jam, bukan 1 jam, mungkin 2 jam dengan bersih-bersih. Jadi tak repot. Ya, dia melakukan sholat dalam keadaan kondisi sakit. Kalau sholat subuh karena jaraknya jauh, dia sendiri aja dia. Ini kalau tak sholat subuh ganti sholat selesai. Nah, ini bagian dari bentuk ya kita bertaubat. Itu bertaubat bukan hanya sekedar ucap, bertaubat tetap ya sholat ya tetap harus dikerjakan. Ini penting. Maksudnya hadis ini mengatakan kalau seseorang sudah sampai sakaratul maut, sampai warwir rongkongan lah yang itu tak diterima lagi taubat. Jadi kalau sebelum itu masih diterima Allah Subhanahu, asalkan syaratnya tadi nyesal betul. Syarat itu insyaallah Allah akan terima dan berjanji tidak ingin mengulang. Kalau terulang taubat lagi. Taubat sabar. Pedas-pedas makan tapi enak juga kan. Dengan taubat sabar. Wa taubatan qablan maut. Terus warahmatan indal maut, diberi rahmat, disayang sama Allah di saat kita meninggal. Sama juga setelah itu wa maghfiratan, dapat rahmat, dapat maghfirah. Maghfirah itu ampun. Ini paling penting betul.
Di saat kita meninggal itu yang kita cari. Disayang di sini maksudnya apa? Kalau diampuni itu dosa kita masih ditutup aja, Pak. Ya, ada bedanya. Saya tutup, hilang benda itu. Itu namanya diampuni. Tapi masih ada. Kalau dibuka masih ada. Itu namanya meminta ampun. Tapi kalau minta maaf itu bahasa Arabnya wa'fu anna afwa. Allahumma inna nas'alukal afwa. Nah, itu minta maaf. Kalau dalam doa di akhir surah Al-Baqarah itu kan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kan ada 3 yang kita. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu beda-beda artinya itu. Wa'fu anna, minta maaf itu maksudnya kalau ada benda tertulis itu ya, supaya benda ini hilang dihapus. Tulisan itu hilang dihapus pakai hapus, X. Hilang lah tadi. Walaupun masih ada bekas penghapus pun. Bekas hapus masih ada. Jadi lebih dahsyat dimaafkan daripada diampun. Ya, tapi dua-duanya dalam kita minta wa'fu anna waghfir lana, minta ampun, waghfir lana warhamna. Kalau warhamna ini, kalau warham ini hanya bentuk dari, kalau presiden itu apa tuh? Kalau orang di penjara diberi apa? Dia keluar. Nah, gitu. Kasihan aja. Gitu, Pak. Jadi Allah membeli rahmat, Allah tuh kasihan aja sama gitu. Ibaratkan kalau ada orang gitu kan hutang-hutang tak bayar, lunas. Nah, itu bentuk dari kasih sayang yang beri utang. Padahal kalau tak minta boleh aja. Jaru gitu. Kan gitu kan. Tapi kalau baik itu bentuk dari kasih sayang. Tuhan apalagi punya namanya rahmat, bahkan rahmat Allah itu lebih luas. Ya, rahmat Allah itu luar biasa. Jadi kita ini berharap rahmat luar biasa. Kalau kita dapat rahmat Allah itu awal surga. Maka dari itu kenapa kata Nabi, aku ini masuk surga, seluruh manusia itu ya masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Termasuk engkau wahai Rasulullah. Iya, aku juga. Karena rahmat, karena Allah sayang aja, kasihan aja sampai gitu tuh. Itu dosa-dosa gitu yang banyak tuh langsung diampuni sama Allah, mudah saja bagi Allah. Boleh berdoa, ya Arhamar Rahimin irham, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Allah rahmatilah kami, ya Allah. Nah, itu sering biasanya dibaca-baca. Ya, minta maaf, minta ampun, minta rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut. Apa lagi itu? Wan najah. Tadi wan najata minan nar. Selamat dari neraka. Ini penting betul. Ya. Sama lah doa satu jagat itu kan. Ujungnya waqina azab. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat, tapi jangan lupa di neraka. Di akhirat nanti selamat pada dari. Maka ada orang masuk surga tanpa hisab itu orang yang tak melewati itu, tak nampak di neraka. Terhijab, tahu-tahu udah surga. Itu namanya bego ini hisab. Siapa yang punya anak perempuan 3. Saya mau 3 Bang, ada perempuan. Maka dengan 3 anak perempuan itu akan menghalangi orang tuanya masuk neraka. Bagaimana kalau 2 wahai Rasulullah? 2 pun. Gitu. Tapi syaratnya
dididik betul-betul anak perempuan itu. Allah alam aku anak perempuan atau tak sebut ada lagi. Pokoknya gitu kata Nabi. Siapa yang punya anak perempuan 3, itu orang tuanya bagilah dia. Dia tak nampak neraka, terhalang sebab anak yang dia didik perempuan. Ya Allah alam lah, karena mungkin ya zaman Rasul dulu kan perempuan pun dihinakan, gitu kan? Direndahkan lah yang zaman jahiliyah. Tapi Rasul datang akhirnya diangkat, wanita-wanita itu diangkat ya, dengan sunnah dengan semua lah, termasuk mungkin doa ini motivasi ya, bahwa punya anak perempuan itu bukan aib. Pada zaman jahiliyah itu aib, maka anak perempuannya dikubur hidup di alhamdulillah, itu yang jahiliyah. Akhirnya Rasulullah merubah semua itu mindset orang jahiliyah ya. Punya anak perempuan itu bagus, saya dikasih bonus itu lah. Yang punya anak perempuan 3 akan terhalang dari masuk neraka. Ya kalau lah dia didik dengan bagus. Ya, anak perempuan ini sangat inilah rentan apalagi zaman sekarang. Harus betul-betul auratnya, sholat, semualah dilakukan. Ya. Kemudian yang terakhir wal afwa indal sama, itu saya bilang tadi, afwa itu minta maaf dan dimaafkan di saat dihisab. Ada orang yang tanpa hisab namanya biwairihi hisab. Betul, kalau masuk surga tanpa hisab itu cepat masuk cepat. Kita di akhirat nanti bangkit tahu-tahu lah di surga. Kadang ada melewati betul-betul itu. Harus di padang mahsyar berjumpa apa semua itu lama tu. Tapi kalau biwairihi hisab langsung masuk. Tak ada pakai mampir. Itu Allah berkehendak pada beberapa hamba-Nya masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada juga yang dihisab. Hisabnya pun terbagi-bagi. Ada hisab ringan, ada hisab berat. Ya, hisab ringan tu di Quran tu hisaban yasira. Ya. Di surat Al-Insyiqaq kalau apa. Fama man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau orang adalah di akhirat nanti di kitab catatan amalnya diberi sebelah kanan, itu akan dihisabnya dengan mudah ringan. Bapak Ibu yang dimuliakan Rasulullah, habislah doa selamat. Itu maksud makna dari doa selamat yang kita mungkin ada yang hafal. Kalau belum hafal boleh ada hafal. Karena doa ini paling banyak dibaca ya di imam-imam masjid di sekolah, rata-rata baca doa kenduri, syakuran, macam-macam ya, acara-acara ini dibaca. Ini isinya luar biasa. Ya walaupun doa lainnya juga ada yang bagus-bagus gitu kan. Nah, kita ambil yang paling banyak dibaca aja. Ya kita hafal. Ya. Nah itulah kembali lagi. Nah, di awal tadi saya tanya, kalau kita ni ditanya masuk surga, nak dah? Nah, pasti nak semua. Itu kan? Nak kita tu tentulah harus sesuai dengan ikhtiar kita, ya, beramal soleh, banyak berdoa, minta ampun, apa semualah yang bisa kita lakukan. Dan lagi catatannya, jangan mengandalkan amal seolah kita ini masuk surga yang terlalu. Tapi mintalah sebanyak-banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun amal itu juga makhluk. Ya, minta dengan makhluk itu seolah minta bukan kepada selain Allah, mengandalkan makhluk istilahnya. Makanya amal itu tak bisa menyebabkan orang masuk. Tapi tetaplah beramal, wasilahnya begitu. Tapi jangan diada-ada sangat. Ya, minta ampun, minta maaf, minta rahmat itu paling penting. Insyaallah. Semoga kita semua senantiasa diberikan Allah rahmat, ampunan, maaf, semuanya lah, ridhonya, diberikan hidayah, taufik, dan yang paling penting juga selamat.
semuanya kita, keluarga kita, dunia akhirat. Amin ya rabbal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nak ditanya, kami persilakan. Kalau tak kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, ada yang bertanya, kami persilakan Pak. Bu. Bapak, Pak Erwin. Nah, apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipesan, tapi di luar tema. Itu sebagai manusia, ya, tentu tak lepas dari salah, hilaf, dan dosa-dosa lain. Kalau salah itu kita lakukan atau hilaf itu kita lakukan sekali-sekali itu wajar, Pak. Tapi kalau silap itu kita lakukan selalu, itu namanya bukan silap lagi, Pak. Hilaf, Pak. Sudahnya betul kan? Apa itu namanya itu sudah selap. Pertanyaan saya gini, Pak. Bagaimana kita menghadapi orang yang menjalimi diri kita, baik itu orang perorangan atau berkelompok? Apakah kita menerima atau diam aja, atau kita melawan, atau sebaliknya Pak, kita mendoakan supaya ada itu mendapat hidayah dari Allah? Itu aja Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ni banyak dosa. Kalau kita ngaku kita ni merasa dosa sedikit, sombong. Lebih baik mengaku banyak di hadapan Allah. Bahkan mengaku paling hina di antara yang hadir itu bagus juga. Untuk memunculkan tawadhu, kerendahan. Jadi kerendahan kita di pandang Allah, di depan Allah dan di dalam manusia itu bagus. Ya, merasa rendah. Pertanyaannya, kalau ada orang gitu, yang saya selap tadi Pak ya, menghadapi orang macam ini, orang yang selap membuat salah. Ada salahnya itu terbagi lagi perbuatan itu. Ada perbuatannya salah kepada Allah, hubungannya dengan Allah. Hablum minan Allah. Ada juga hablum minan nas, salah terhadap manusia, terhadap sesama hak ada. Ya. Kalau kesalahan terhadap sesama manusia, ini sebenarnya lebih berat dan kita lebih dituntut untuk mencegah. Tak boleh. Misalnya dia merusak gitu, sering, itu tak boleh teriak. Itu bukan hubungannya dengan Allah. Tak teriak. Nah, jadi dengan maka mencegah kemungkaran, ada yang mencuri, merusak, mengganggu, malang, apa gitu kan? Nah, itu tugas kita sama kita. Orang-orang macam ini pasti ada dalam kampung ini, tak akan pernah habis. Kita hanya bisa mengurangi, hilangkan itu. Ya, ada iblis pasti ada. Kalau iblis mati baru tak ada benda. Nah, dengan cara apa? Dengan kata Nabi, mencegah kemungkaran kepada orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkar ini tiga tahapan. Ya, tahapan yang paling bagus dengan dia dengan tangan, dengan kekuasaan, power. Ya, ada kuasa, baik dia secara perorangan, mungkin dia orang penting, orang yang lebih kuat, atau dengan pihak instansi lembaga ya, turut untuk mencegah pelanggaran. Kalau tak mampu dengan kuasa, dengan lisan, dinasihat, ya, nasihati maksudnya ya, dengan bahasa kita semampu kita lah, mengajak dia untuk berubah, buat baik. Ya, nah, tapi ini sudah mulai lemah. Karena orang kalau nasihati saja mesti tak dengar, berkali-kali berbuing bukan dengar. Ada lagi cara yang paling rendah sekali. Kalau ada kemungkaran, fa bi qalbihi. Dia bukan mencegah, tapi ada hati itu terasa tak suka dengan perbuatan kemungkaran. Tapi kata Nabi yang paling yang ketiga ini paling adhaful iman, paling lemahnya iman.
Tapi masih penting, masih ada imannya. Jadi kalau kita tengok ada orang berbuat tak baik, hati kita tak suka, berarti iman masih ada. Walaupun kecil, rendah. Yang bahaya itu tengok orang berbuat tak baik, muka selamba. Nah, itu bahaya. Keselamba di sini tak peduli gitu kan? Apalagi dia suka. Ah, itu dah hilang iman itu. Muka selamba ni mesti hilang. Pokoknya ada rasa tak suka je tengok ada orang mabuk. Tak suka je. Nanti ada iman. Ada orang bercewek, tak suka, ada iman. Ada yang benar. Kemungkaran. Nah, dia lebih dituntut. Tapi kalau ada hubungannya dengan Allah, misalnya sholat gitu kan. Apalagi puasa gitu kan. Walaupun dalam kitab-kitab fikih orang sholat itu dikaji juga oleh imam mazhab tu, bahkan ada yang dipukul, dipenjara, bahkan ada sampai kalau yang menolak keras sholat itu dianggap murtad gitu. Tapi kalau malas-malas saja beda, ada levelnya juga orang malas sholat itu. Ya, sampai sebegitu yang oleh mazhab-mazhab itu mengkaji masalah sholat. Nah, tapi zaman sekarang kan payah ya untuk menerapkan itu kalau bukan di negara yang betul-betul menerapkan Islam. Kita negara macam kita ini Pancasila, ya walaupun orangnya mayoritas Islam, bukanlah negara Islam, tapi roh semangatnya semangat Islam. Nah, itu alhamdulillah ini gitu. Masih banyak orang sembahyang, ngaji, suara azan apa semua. Ya. Nah, di negara macam kita, negara hukum, tak bisa pula. Kita terhadap orang sholat itu, ya istilahnya pakai penjara. Karena tak ada hukum ya, negara tak mengatur itu. Nah, paling biasanya hanya dengan menasihatinya menghadap orang yang seperti itu, nasihatnya. Yuk sholat aja. Tapi kalau punya power, saya bilang tadi itu, kalau kita sebagai orang tua, kalau anak harus paksa. Tak bisa sekedar menasihat. Nabi bilang umur 7 tahun ajaklah sholat, 10 tahun tak ada sholat, pukul. Jadi Nabi pasti mengizinkan orang tua memukul anak, tapi jangan bagian wajahnya. Kalau dia tak sholat di umur 10 tahun, tak biasa juga kita nasihati gitu kan, bola balik bubuih kalau itu ya. Sholat Islam dia dengan lakukan gitu kan. Nah, kalau macam itu ya udahlah, tugas kita hanya menyampaikan. Itu hidayah milik Allah harus kita pegang itu. Ya, walaupun kita sebenarnya macam apa ya, tengok orang yang tak berubah-ubah itu kesal lagi gitu ya. Tapi semua kan Allah ngatur itu. Itu ujian buat kita. Nabi aja sama paman kan. Tanda aja ikut Nabi. Padahal nak betul pamannya termasuk Islam. Tak juga. Ini lagi-lagi hidayah milik Allah. Jadi tergantung itunya juga Pak, perbuatannya itu yang sifatnya hablum minallah atau hablum minan. Nah, jadi kalau hablum minas harus segera dicegah lah, ya, karena itu akan merusak yang lain-lain itu. Nah, kalau ke Allah ya mungkin nasihati gitu. Tapi kalau ke anak ya bolehlah kita paksa. Mungkin itu Pak ya, yang bisa saya. Yang menzalimi kita tuh, orang yang menzalimi kita. Oh, menzalimi. Nah, itu tadi. Kalau kita mampu untuk melawan. Ya, jelas kan, zalim itu kan perbuatan sesama manusia. Karena kalau kita biasa saja, ya akan berlawan benda itu. Ada lapor lah, kita kan negara hukum. Tapi kalau kita misalnya istilahnya sabar lah gitu ya, tak mudah juga harus cepat-cepat lapor. Misalnya dikata orang, dikata orang atau ya kita ingatkan lah, kita masih sabar. Tapi kalau mungkin berkali-kali ya boleh lah, biar istilahnya bukan hanya bagi kita saja, itu untuk semua maslahat yang lain ya kita lapor, tak masalah. Itu harus dilakukan itu tadi karena berhubungan dengan manusia. Mungkin itu Pak. Ya, ada lagi Pak, Ibu? Kalau ada, saya tanya Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, sebagian orang kan ada berniat itu untuk menjaga sunnah, misalnya
Jadi kalau sholat wajib kan kalau dibagi itu untuk melaksanakannya. Tapi kalau sholat sunnah kan ada sebagian orang ingin menjaga sholat sunnah, terutama sholat sunnah subuh, sunnah subuh. Karena fadilah ada keutamaan sangat besar ada. Jadi eh, saya pernah ada dengar Ustaz, salah satu sholat sunnah yang bisa dikodam itu sholat subuh. Tadi saya dengar pengajian dari Ustaz Yahya Buya Buya itu saya dengar salah satu suasana yang bisa dikodok itu salah satunya adalah suasana subuh. Jadi pertanyaannya Pak, bila kita bisa mengkodok suasana subuh Pak? Karena kan waktu-waktu yang dilarang itu yang termasuk subuh dan asar dan asar. Jadi ada waktu bila kita bisa mengkodok sunnah subuh. Jadi qobliyah subuh dia salatul fajr, salat subuh itu memang yang paling besar pahalanya. Salat sunnah itu dunia dan seisinya khairun minad dunia wa ma fiha. Sekali kita lakukan salat qobliyah subuh, sampai sebegitu Nabi menyebut, sehingga Nabi sendiri yang menyebut itu hampir dia bilang tak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Maka untuk ulama pun menghukum sholat sunnah ini muakkad, ya, sholat sunnah rawatib muakkad, karena Nabi sering ke tahajud itu Nabi jarang meninggalkan muakkad yang dianjurkan sangat. Witir juga termasuk. Nabi itu boleh bilang wajib sholat tahajud dan witir. Kalau gitu masih sunnah, itu dari sunnah muakkad. Termasuk qobliyah subuh yang pahalanya besar. Nabi pun jarang, tak pernah meninggalkan. Nah sampai-sampai kita tadi betul Pak, ya, karena saking tanah meninggalkannya besarnya pahala, istilahnya boleh dikodok. Ya, sebenarnya waktu mengkodok sholat itu tak melihat waktu itu apakah boleh atau tidak, haram. Namanya orang mengkodok ya langsung segera aja, macam kita lah, ya, sholat lupa tidur, kan? Sholat zuhur nggak lewat waktu asar, boleh tak sholatnya waktu asar? Itu bukan waktunya. Apakah nunggu besok zuhur kalau kita kerjakan? Kan itu pertanyaannya. Ada kata kita ini sholat itu pada waktunya, syarat sahnya gitu kan. Kalau bukan waktu tak sah, karena di dalam rangka qodok tadi segera saja lakukan saat itu saja terbangun, termasuk sholat subuh kesiangan lewat syuruk baru bangun. Bila qodoknya jangan tunggu subuh besok, langsung aja lah bangun itu kita sholat itu qodok. Nah kalau sholat sunnah yang diqodok pun seperti itu sebenarnya, ya, boleh dilakukan langsung setelah sholat subuh, walaupun mungkin tak boleh untuk dilakukan di waktu haram, walaupun begitu. Tapi jangan sering-sering gitu aja. Ini kejadian mungkin ada barangkali dia pernah capek, kelelahan, sehingga bangunnya agak lama, sehingga tak sempat sholat qobliyah subuh, ya. Dan itu pun untuk menghindari fitnahnya saja Pak. Jangan sholat di tengah-tengah orang ramai. Sholat qobliyah subuh di waktu setelah subuh. Dari waktu di mana tempat mana orang tak nengok. Di rumah itu gitu kan. Karena kalau kita sembahyang di masjid langsung setelah itu setelah subuh, orang nanti bertanya-tanya, paham sesat. Ini kan sesat. Gitu kan. Jadi dikhawatirkan begitu. Tapi kalau tak sempat pun memang ya lagi-lagi memang sunnah ya. Ini sebenarnya sunnah yang bersumber dengan sangat ditekankan, bahkan sampai-sampai boleh dikodok, boleh di sini ya. Kalau kita terlambat pun tak bisa ya sudahlah, boleh juga begitu, tak masalah. Apalagi tak ada tempat untuk kita melakukan, tidak susah ya. Jadi kita berikhtiar semampu kita. Ya.
bisa kita lakukan. Ada namanya sholat isyraq, masih ada tuh. Sholat subuh menunggu sampai terbit matahari 2 rakaat di sholat isyraq, pahalanya sempurna haji dan bisa kan diganti dengan itu. Sebenarnya lebih bagusnya gitu daripada kita kuliah subuh diganti habis subuh. Mungkin itu bukan rezeki lagi bukan rezeki kita yang Allah dah atur gitu. Demikian. Saya Allahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan dari rekan kami Ustaz. Pertanyaannya, dapatkah kita bertemu dan mengenali teman-teman dan anggota keluarga kita di surga? Terima kasih. Kalau keluarga ya, itu jelas di surat Yasin, hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-araiki. Jadi itu pasangan, hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka itu berada di surga, bertampil sambil duduk-duduk ya, surga. Di ayat lain juga ada ya, surat kalau tidak salah surat Al-Qamar atau Al-Zariyat. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman kemudian keturunan-keturunannya juga ikut beriman. Alat nabi kami akan pertemukan. Keturunan kita bisa dikumpul kalau sama-sama soleh beriman di surga. Jadi betul bisa jumpa. Ya. Jadi terutama ikatan yang kuat keluarga itu akan mudah untuk bertemu nanti ya, terutama di surga jumpa gitu. Ya namanya di surga itu Pak, kita nak minta apa insya Allah boleh. Saya nak tengok kawan saya yang ini boleh tak? Langsung tu ditengokkan di mana posisi. Kalau kita kan sekarang pakai video call, kan? Ada HP mudah untuk jumpa ditengokkan. Kalau di sana tu apa ya? Tak laku lagi HP. Langsung aja Pak, macam apa? Teknologinya tu dah melebihi dunia gitu lah. Di surga itu. Karena pohon-pohon itu pun bukan pokok macam gitu. Dia dahannya kan. Kalau pokok di surga itu, dia dahannya tu merendah gitu. Wajalan jannatain tidak surah Rahman. Di buahnya mudah untuk dipetik. Habis dipetik langsung ada lagi gitu. Itu surga itu. Ya. Canggihnya teknologi surga itu melebihi apa yang kita bilang sekarang ini canggih-canggih gitu lah. Jadi mudah sekali. Kata Allah, oh teman kamu anak neraka itu. Oh nampak kan neraka. Karena dia berteman di dunia dulu, ya setia lah itu. Maka teman itu bisa menarik kawan-kawannya untuk diselamatkan. Maka bertemanlah banyak-banyak dengan orang soleh. Ya kalau suatu saat misalnya tak bagus nasibnya di akhirat, teman-teman soleh itulah yang akan narik ikut bawa kita ke surga. Nah begitu. Jadi di sana itu mudah Pak, aksesnya sangat mudah. Logikanya di dunia saja ini mudah, apalagi teknologi dunia ini kan. Kalau cari orang itu apa pakai sidik jari Pak. Mana sembunyi tekan di sini posisi. Dia bawa HP sinyalnya bisa jumpa. Itu di dunianya macam itu Pak, apalagi di akhir. Itu mudah sekali bagi Allah untuk menemukan siapapun. Jumpa Firaun gampang Pak. Begitu betul ya Pak. Allahu a'lam. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pas kok. Baiklah, ada pertanyaan lagi Pak. Langsung saja kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Kullama
وغفر لنا بذنوبنا ووفقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا اهلنا وذريتنا وتلامذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا الله بها يا الله بها يا الله بأحسن الخاتمة وأدخلنا جنة الفردوس بوجه سر يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, kita pada malam pagi disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nizar. Mudah-mudahan semua mendapat ilmu bermanfaat dari kajian kepada kalian. Baik, insyaallah kita baca ditutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.